Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Cantika Dian. Kali ini kita akan belajar Arduino tentang keypad. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Yuk langsung kita cus ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini kita akan membuat kalkulator dengan menggunakan LCD 16x2. Nah, ketentuannya, baris pertama LCD ini digunakan untuk memberikan inputan sekaligus menjadi display dari operasi yang dilakukan. Sedangkan baris keduanya merupakan hasil dari operasi yang dilakukan. Nah, berikut ini adalah kode program untuk LCD 20x4, sedangkan kita akan membuat project dengan menggunakan LCD 16x2. Langsung saja kita buka terlebih dahulu Proteusnya, lalu kita new project dan kita namai dan letakkan di tempat sesuka kita. Kemudian setelah terbuka, kita cari Arduino-nya. Di sini kita menggunakan Simulino Uno. Kemudian kita menggunakan keypad small calculator. Kemudian kita tambahkan I2C-nya. Di sini saya menggunakan PCF 8574. Kemudian kita tambahkan lagi LCD-nya. Di sini saya menggunakan LM016L. Kemudian kita susun rangkaiannya. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Kemudian langsung saja kita ke bagian codingnya. Karena tadi kita menggunakan library keypad dari Mark Stanley, kita gunakan library-nya. Di sini ada keypad, wire, dan liquid crystal I2C yang kita gunakan pada project yang kemarin. Kemudian di sini kita definisikan I2C-nya, yaitu karena di sini seperti kemarin, karena A0, A1 dan A2-nya kita hubungkan ke ground, makanya di sini saya menggunakan 0x20. Kemudian karena LCD-nya 16x2, di sini saya tuliskan 16,2. Lalu kita definisikan di sini ada first, second, dan total. First itu untuk inputan angka pertama yang kita masukkan, lalu second itu untuk angka kedua yang kita masukkan, dan total adalah hasil aritmatika dari first dan second. Kemudian di sini kita definisikan bahwa baris dan kolomnya itu ada masing-masing 4 karena di soalnya kita membuat 4x4 keypadnya. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan keypadnya. Kemudian di sini kita definisikan pin dari baris dan kolomnya yang kita hubungkan ke Arduino-nya. Kemudian di bagian setup kita akan mengatur bagaimana awal dari project ini akan berjalan, apa yang akan ditampilkan di LCD. Kemudian di sini saya akan menampilkan kalkulator
dan By Cantika ini saat pertama kali project dijalankan. Dan kemudian kita akan ke bagian loopnya ini. Kemudian di sini kita atur bagian penjumlahan. Di sini ada rumusnya bahwa total sama dengan first plus second. Kemudian di sini mengatur bagian pengurangan. Ini ada rumus total first min second. Kemudian di sini ada bagian perkalian. Kemudian di sini ada case pembagian. Kemudian ketika kita klik C atau bagian on atau C ini, proses penghitungan yang kita lakukan tadi akan terhapus. Kemudian di bagian ini, ketika second number-nya itu sudah diinputkan, kita klik sama dengan, kemudian di bawahnya dari angka yang kita inputkan tadi ada hasilnya. Langsung saja kita compile. Nah, ini dia hasilnya. Kalkulator By Cantika akan tampil di LCD. Kemudian tinggal kita inputkan saja, kita akan melakukan perhitungan apa. Misalkan di sini saya buat pengurangan, kemudian saya hapus, kemudian saya buat penjumlahan, kemudian saya hapus lagi, saya buat perkalian, kemudian untuk pembagiannya. Nah, project ini sudah berjalan sesuai dengan perintah soal. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan rangkaian yang sama, akan tetapi kodenya saja yang berbeda. Nah, kemudian ini nomor 2-nya. Di sini kita menggunakan library yang sama seperti nomor 1 tadi. Di sini kita tambahkan define passwordnya sepanjang 7. Kemudian seperti tadi kita gunakan liquid crystal yaitu I2C, yaitu dengan 0x20 dengan LCD 16x2. Kemudian di sini kita definisikan variabel data yang datanya itu sesuai dengan password length yaitu 7. Kemudian masternya juga ini adalah kita mendefinisikan passwordnya. Di sini saya menggunakan password 199711. Kemudian di sini saya buat variabel data count dan password is good. Kemudian di sini kita definisikan baris dan kolomnya sama seperti tadi. Kemudian pin yang terhubung tadi juga sama. Kemudian di bagian setup sama seperti tadi, tapi kita ubah kalkulatornya menjadi password. Lalu setelah itu di bagian loop, di sini kita gunakan kondisi di mana data ini berisi custom key. Nah, custom key ini adalah yang angka yang kita inputkan. Di sini kita cek apabila passwordnya sudah sesuai, maka kita tampilkan bahwa passwordnya good, atau apabila tidak sesuai akan muncul password is bad. Kemudian di bagian ini kita atur clear data, atau setelah muncul password is good atau bad,
akan clear data, lalu kemudian kembali lagi ke bagian enter password. Selanjutnya kita langsung run saja. Nah, ini sudah tampil password by Cantika, kemudian ada enter password. Kita langsung masukkan saja. Di sini saya akan coba password yang salah terlebih dahulu. Nah, password is bad. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, kita masukkan password yang benar. Nah, password is good. Nah, berarti percobaan kita kali ini setelah berhasil. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini sebenarnya sama. Kita menggunakan project yang sama, akan tetapi kita tambahkan LED sebagai indikator. Apabila benar, maka akan menyala warna hijau, dan apabila salah akan menyala yang warna merah. Nah, berikut ini rangkaiannya yang sudah jadi. Di sini saya menggunakan resistor sebesar 220. Kita langsung ke bagian coding. Nah, di bagian coding ini sama seperti tadi, yang nomor 2 kita gunakan library, lalu kita definisikan panjang passwordnya menggunakan liquid crystal dan inisialisasi lainnya. Kemudian di sini kita menggunakan keypad 4x3. Kemudian di bagian setup ini kita akan definisikan output LED red dan green. Kemudian di bagian loopnya kita akan mengatur di mana enter passwordnya ini adalah kan di sini kita sudah definisikan ini sebagai pagar ya. Ini adalah yang bagian sini sama dengan, atau kita bisa juga di sininya sama dengan, di sininya juga sama dengan. Nah, ini kita atur agar ini ya, apabila kita klik sama dengannya, maka nanti data yang kita inputkan itu akan mengeluarkan hasil apa. Misalnya benar, nanti akan menghasilkan selamat datang. Apabila salah, nanti akan mengeluarkan password salah. Compile. Langsung kita compile, lalu kita run, dan kita masukkan ke Arduino-nya, lalu kita run. Nah, ini hasilnya. Langsung kita enter password. Misalnya yang salah 3. Nah, lalu kita klik sama dengan. Nah, akan tampil notifikasi atau tampilan password salah, dan LED-nya merah akan menyala. Kemudian kita enter password lagi yang benar. Lalu kita klik sama dengan. Nah, selamat datang
akan tampil dan LED green akan menyala. Berarti tandanya passwordnya benar. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.